Tuh tinggi airnya nih. Dalam. Boleh pasang. Air pasang. Keren ya, Bu. Taruh aja di atas. Penuh kali bibitnya nih. Penuh bibit di bawah. Nah, jalan tuh. Jalan. Yuk. Iya. Lebih dekat lagi. Udah. Mundur lagi, mundur sedikit. Ada bang, tar sini. Ada bang. Ah, Nah. bang. Abang kita terkait tadi bang. Bicara masalah tambak kerang ini, kalau untuk khusus kita di Sumatera Utara aja ya, sebenarnya usaha tambak kerang ini adalah suatu usaha yang menjanjikan karena untuk memenuhi kebutuhan lokal saja, terutama tentang kerang darah ini kita masih kewalahan, kesulitan, artinya masih kekurangan kita, belum lagi memenuhi kebutuhan ekspor, karena ini kita jual ekspor. Makanya mendingan itu awalnya budidaya kerang ini digagas oleh abang kita Brigadier Nasution, yaitu yang kita kenal dengan polisi kerang. Jadi setelah itu diberilah pengetahuan kepada masyarakat semua, banyaklah masyarakat sini ingin ikut serta budidaya kerang ini. Akhirnya dibentuklah kelompok-kelompok petani kerang, tambak kerang. Nah, saya sebagai di samping saya tambak kerang sendiri, akhirnya saya berinisiatif untuk membentuk suatu asosiasi yang bisa melindungi, mewadahi para petambak kerang ini. Karena mengingat tanpa adanya suatu wadah yang menaungi petambak kerang ini, maka tidak ada perhatian pemerintah nantinya. Kita memohonkan ada perhatian pemerintah terhadap usaha tambak kerang ini, sehingga nanti masyarakatnya, para petambak ini bisa terbantu dalam budidayanya sampai ke pemasarannya. Maka kita bentuklah asosiasi untuk menaungi petambak kerang ini. Sejauh ini bang yang kita lihat petambak kerang di Kota Medan ini khususnya sudah sejahtera nggak sih bang? Kalau kita lihat Kalau sejahtera tuh boleh dikatakan sudah mulai ada peningkatan ya, tapi masih banyak kekurangannya, terutama sekali kan masyarakat ini kan butuh satu ya katakanlah modal untuk budidaya kerang ini. Memang kerang ini tidak kita kasih makan ya, tapi lagi kan kita perlu biaya-biaya untuk operasi lahan dan pembentukan kolam itu sendiri. Kalau diekspor kemana ya Pak? Saat ini kita ekspor ini ke Malaysia. Dari Malaysia itulah baru nanti disebar ke Taiwan, Cina dan lain sebagainya. Nah, pemasaran ini kenapa sekarang ini kerang ini harus melalui Malaysia? Karena kita tidak ada channel untuk langsung ke negara bayarnya gitu. Jadi kita melalui Malaysia. Selama ini kita tahu kalau di Sumatera Utara ini kota kerang itu Tanjung Balai ya, tapi sebenarnya kerang-kerang Tanjung Balai itu tidak ada, ambil dari sini, dari Belawan, kemudian dari kolam-kolam seperti ini.
Nah, kita punya produk, tapi produk ini tidak bisa kita brand, itu punya kita. Nah, punya Malaysia akhirnya. Malaysia yang beli, Malaysia nanti yang baru keluar ke daerah-daerah negara-negara lainnya seperti Cina, Taiwan dan lain sebagainya. Nah, itulah di situ kita perlu adanya perhatian pemerintah dalam segi penjualan ini. Bagaimana bisa pemerintah kita membuka jalan ekspor ini langsung dari negara kita ke negara-negara yang penampungnya. Jadi terkait hutan mangrove di Kota Medan itu setahu saya ada di Kecamatan Medan Marelan, ada di Kecamatan Medan Belawan, dan ada di Kecamatan Medan Deli, juga Medan Labuhan ya. Jadi hanya ada di beberapa kecamatan saja. Namun kalau untuk hutan mangrove di Kecamatan Medan Marelan, terutama di Kelurahan Labuhan Deli, Yong Panah Hijau kami nyebutnya di sini, menurut saya ini adalah salah satu hutan mangrove yang sangat indah karena mereka berproses dari yang dulunya ini adalah hutan mangrove yang kurang terawat. Hari ini sudah sejak 2016-2017 teman-teman coba untuk merehabilitasi lagi, menanam kembali dengan kemandirian, dengan gotong royongnya, dan hari ini hutan mangrove di kawasan ini sudah sangat baik, ditanami dengan rapi, terutama di alur-alur dan pinggir-pinggir. Nah, setelah hutan mangrove-nya cantik, ada ide dari Bang Ahmad dan dari Bang Wancu Abdul Qadir Nasution untuk membangun ekonomi masyarakat, yaitu dengan membuat tambak budidaya kerang darah. Yang menurut saya ini adalah tambak budidaya kerang darah terbaik, satu-satunya kalau di Medan, nah mungkin di Sumatera Utara ini satu-satunya yang berada di kawasan ibu kota provinsi, dan mereka berhasil membuktikan bahwa mereka bisa budidaya kerang darah di areal hutan mangrove dengan syarat hutan mangrove-nya harus dijaga, sampahnya harus dibersihkan, dan kualitas air harus baik. Cara menjaga kualitas air dan penahan sampah dan limbah adalah membentengi pinggir-pinggir dengan mangrove jenis Rhizopora atau bakau. Nah, seperti kita lihat di areal ini kan begitu indah. Tidak ada sampah, tidak ada limbah cairan, dan airnya jernih dan suasananya pun asik. Jadi menurut saya pentingnya hutan mangrove untuk budidaya kerang darah sangat banyak fungsinya, karena kualitas kerang darah ditentukan oleh betapa baiknya hutan mangrove-nya. Karena kalau hutan mangrove-nya baik, mangrove bisa menyerap limbah cair, bisa menahan sampah, sehingga air yang masuk ke tambak-tambak jernih dan membawa pakan-pakan alami untuk kerang-kerang. Dan kerang yang ada di kolam budidaya tambak Deli dan Aspek Marindo ya masih ukuran sedang aja, setengah jempol saya, rasanya udah manis gitu. Jadi kalau memang mereka akhirnya ekspor, ya menurut saya sangat layak, karena 2018 mereka sudah ekspor.